Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat cemilan atau dessert yang super creamy, cheesy, manis, segar. Wah, pokoknya ini bakal jadi favorit. Selain itu, sekarang ini lagi musim mangga, jadi bakal cocok banget untuk membuat olahan mangga dengan resep ini. Karena tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak dan segar, ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Pastinya bakal laris manis ya teman-teman. Oh ya, untuk resepnya sendiri ini aku pakai resep favorit keluargaku di mana aku menambahkan keju di dalam saus creamy-nya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Pertama di sini aku sudah didihkan 1,2 liter air, lalu aku rebus 100 gram sagu mutiara. Untuk cara merebusnya sendiri, aku pakai cara hemat gas. Jadi selama 10 menit kita rebus dulu si sagu mutiaranya. Setelah itu matikan api, tutup pancinya dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, seperti ini hasilnya. Lanjut ini kita akan nyalakan lagi apinya. Lalu masak lagi selama 10 menit dalam keadaan mendidih. Dan kira-kira seperti ini hasilnya, hampir semuanya sudah bening warnanya. Lanjut bisa kita angkat dari kompor dan cuci sagu mutiaranya. Di sini aku cuci menggunakan air matang. Tujuannya agar si sagu mutiaranya nggak menempel satu sama lain. Setelah itu bisa kita tiriskan sagu mutiara yang sudah dicuci, lalu simpan dalam keadaan kering di wadah yang bersih seperti ini. Nah, ini sagu mutiaranya sudah siap dipakai, lanjut kita siapkan isian lainnya. Di sini akan aku siapkan jeli kelapa. Aku pakai 1 bungkus kecil jeli bubuk rasa kelapa, lalu tambahkan 2 sendok makan gula, setengah sendok agar-agar bening, dan larutkan dalam 400 ml air. Lanjut jelinya bisa kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini bisa kita angkat dari ke atas kompor. Setelah itu kita akan cetak jelinya. Di sini aku pakai cetakan jelly ball ya teman-teman. Kalau teman-teman gak punya bisa menggunakan cetakan jeli apa aja, sesuai dengan selera teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan cetakan jeli seperti aku ini, isi cetakannya sampai sekitar 70-80%, lalu tutup dan pastikan si jelinya sudah keluar dari bolongan yang kecil-kecil ini ya. Nah, setelah didinginkan, jelinya akan set dan penampakannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya di sini aku akan isi juga dengan jeli mangga. Untuk resep dan takarannya hampir sama semua, kecuali rasa jelinya ya. Di sini aku menggunakan jelly powder rasa mangga. Setelah dipastikan semua bahan-bahannya sudah larut sempurna, ini tinggal kita masak. Masak dengan api sedang sambil diaduk seperti ini agar tidak ada yang menggumpal. Dan ini semua dimasak hingga mendidih seperti ini. Lanjut matikan api kompornya dan kalau ada acid powdernya bisa ditambahkan ya. Aduk rata semuanya dan ini bisa kita cetak. Di sini aku juga menggunakan cetakan jelly ball. Untuk cara mencetaknya sama persis dengan cara mencetak si jelly kelapa tadi ya. Nah, aku sendiri tuh masih kesulitan mengeluarkan adonan jelinya dari bolongan yang kecil-kecil di atas ini. Di sini teman-teman bisa lihat kan cuma sebagian yang keluar tapi nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita dinginkan dan setelah set hasilnya akan seperti ini. Untuk bahan isiannya semua udah siap, lanjut kita buat kuahnya. Di sini aku masukkan 80 gram susu kental manis ke dalam panci. Teman-teman bisa menambahkan susu kental manisnya sesuai dengan selera. Sesuaikan juga dengan rasa manis dari mangganya. Di sini aku larutkan susu kental manisnya dengan 500 ml air. Setelah itu masukkan 500 ml susu evaporasi. Setelah semuanya larut seperti ini, lanjut aku juga masukkan whipped cream sebanyak 100 ml atau bisa juga diganti dengan santan kental. Ini tujuannya biar rasa saus kita makin creamy. Nah, ada satu bahan lagi nih yang membuat rasa saus kita makin enak. Di sini aku tambahkan 60 gram spread cheese. Lalu ini tinggal kita aduk rata. Tapi karena memang spread cheese itu agak susah ya kalau kita campurkan di suhu ruang kayak gini. Jadi nggak apa-apa, kita lanjut masak aja sambil kita larutkan spread cheese-nya. Ini aku masak dengan api sedang sambil terus diaduk seperti ini. Hingga mendidih rata seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kuahnya bisa kita angkat dan dinginkan. Oh ya, jangan lupa mangganya ya teman-teman. Di sini akan kita pakai untuk isian dan untuk sausnya juga. Aku sendiri menggunakan mangga gedong gincu yang sudah matang. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis mangga apapun, yang penting rasanya manis dan sudah matang. Untuk satu resep ini aku menggunakan sekitar 1 sampai 1,5 kilo.
Nah, untuk purenya sendiri, ini aku pakai 300 gram daging mangga, lalu tambahkan 300 ml air matang. Lanjut ini bisa di blender hingga benar-benar halus. Selanjutnya ini kuah creamy-nya sudah suhu ruang, lanjut bisa kita masukkan sagu mutiara. Setelah sagu mutiaranya masuk, ini bisa diaduk rata. Dan ini semua bahannya sudah siap ya teman-teman, lanjut bisa kita masukkan ke dalam cup. Pertama, di sini aku masukkan puree mangga. Masukkan hingga volumenya sekitar 20-30% wadah. Oh ya, untuk wadahnya sendiri ini aku pakai yang ukuran 360 ml ya. Setelah itu masukkan jelinya, ini aku pakai sekitar 15 butir mix antara yang kelapa dan mangga. Lalu isi dengan kuah creamy dan jangan lupa potongan mangga segarnya yang banyak. Dan ini dia cheese mango sagu siap untuk disajikan. Untuk teman-teman yang ingin jualan dan ingin tahu beli packagingnya di mana, teman-teman bisa klik di link produk ya. Oh ya, aku juga sudah cantumkan perhitungan modal serta perkiraan harga jual di kolom deskripsi ya. Yuk sekarang kita cobain mango sagunya. Sebelum disantap ini harus diaduk dulu agar merata rasanya. Wah ini kelihatan seger banget ya. Dan untuk rasanya ini super creamy, manis, gurih jadi satu. Wah enak banget apalagi disajikan dingin-dingin. Yuk buat di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.